Ya. Ya. Hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Katarina. Saya dikasih apa ya? Seorang yang sudah luar biasa. Ifaras. Oke. Mari silakan. Ini menarik sekali topiknya ya kan? Saya suka sekali bab 2 ini. Nah, rahasia besar dalam berhubungan dengan manusia. Yuk, mari silakan. Saya menjadikan spotlight. Good. Mari. Oke. Jadi malam ini saya mau belajar membahas bab tentang yang dikasih bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Itu yang bab kedua itu rahasia besar dalam berhubungan dengan manusia. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa menggugah orang lain untuk bisa melakukan sesuatu, tapi itu dari keinginan dia sendiri. Nah, seru ya. Kalau kita mau orang lain tuh melakukan sesuatu karena kita yang memaksa, itu biasanya ada paksaan. Kayak misalnya ada teguran atau ada ancaman gitu ya. Dan itu untuk sekarang itu termasuk kurang efektif gitu katanya ya. Atau ada yang dengan ancaman bisa kamu nanti kalau kamu enggak mandi nanti enggak saya kasih makan gitu ya. Itu rasanya kan kalau biasanya saya ke anak-anak saya seperti itu ya. Kalau kamu enggak enggak belajar enggak tak kasih makan. Nah, kata suami saya, percuma kamu ngancam-ngancam seperti itu kan sesuatu yang nggak mungkin kamu lakukan juga. Jadi, kita harus mencari cara bagaimana supaya dia bisa melakukan sesuatu tapi dengan keinginannya sendiri. Jadi membuat sesuatu itu kita harus bisa membuka pikirannya supaya dia tahu kalau hal itu tuh penting untuk dia lakukan. Jadi kita memotivasi dia supaya dia melakukannya itu sendiri dengan keinginannya sendiri. Nah, caranya itu kita bisa perlihatkan dengan memberi penghargaan yang tulus, terus membuat mereka tuh merasa, iya ya, kalau aku melakukan itu aku bakal mendapatkan sesuatu keuntungan buat aku, seperti itu. Nah, pernah ada seorang filosofer Amerika ya, dia menjelaskan bahwa hasrat hati manusia itu jadi setiap manusia tuh punya keinginan ya, mempunyai keinginan di dalam dirinya tuh keinginan untuk menjadi penting. Jadi dia tuh pasti pengen dihargai seperti itu ya. Kalau dihargai orang kan kita merasa senang gitu ya biasanya ya. Jadi seperti dan ingin dihargai itu sebenarnya itu kelebihan manusia. Misalnya kalau di Amerika tuh ada dulu ada kayak seperti lomba-lomba pameran ternak gitu ya. Itu ternaknya memang dilombakan atau ada kayak pameran labu kalau saya baca di ceritanya Laura Ingalls ya, ada pameran labu. Nah, kalau ternak ya gitu, bagus-bagusan kuda apa gitu ya, cantik yang mana. Nah, itu ternaknya menang memang. Nah, tapi kalau ternaknya sendiri kan kudanya nggak merasa penting. Aku mau menang mau enggak juga nggak penting buat dia. Yang pemiliknya yang merasa hal itu penting. Jadi dia jadi merasa dihargai kalau kudanya menang. Jadi itu ada perasaan untuk dihargai. Jadi itu bedanya kita dengan manusia dengan binatang. Manusia punya akal budi sehingga ia bisa melakukan
merasa diri penting, kadang malah mengadakan kritik-kritik juga ya. Nah, itu juga dilakukan oleh Presiden Amerika ya, yang namanya Abraham Lincoln. Itu dia bisa mencapai posisinya sebagai presiden itu diawali dengan, padahal dia tuh sebenarnya cuma seorang pelayan sih. Nah, dia itu punya kelebihan bisa memberikan penghargaan bagi orang lain. Jadi dia memberikan penghargaan bagi orang lain sampai dia bisa naik posisinya jadi apa tuh, jadi senat, sampai akhirnya dia bisa jadi presiden. Karena kelebihannya untuk bisa memberikan penghargaan bagi orang lain. Memberikan seperti itu ya, kita bisa merasa ingin jadi penting seperti gini. Kalau kita punya mobil bagus, nah kita kan berharap kita mobil bagus, sebagian orang kan memang punya mobil bagus atau punya rumah besar karena pengen ada orang-orang di sekitarnya tuh pengen lihat, waduh, ternyata orang ini keren ya, dia kaya kok bisa. Jadi ada orang-orang tuh akhirnya memberikan perhatian untuk dirinya. Nah, itu yang sulit ya. Ada juga yang dengan bertindak baik, seperti memberikan sumbangan. Jadi dia dihargai orang-orang memberikan penghargaan untuk dia juga bisa. Nah, orang yang merasa penting ini juga ada sisi negatifnya juga ya. Ada orang yang berlebihan ingin merasa penting, dia sampai ada yang sampai menjadi gila ya, karena banyak orang yang karena apa yang diinginkannya itu nggak kesampaian gitu ya. Jadi dia mempunyai fantasi-fantasi tersendiri, dia punya dunianya sendiri. Nah, akhirnya dia itu terbawa dalam fantasinya, terbawa imajinasinya juga, dan dia merasa bahagia dengan itu. Tapi orang-orang di sekitarnya melihat dia tuh kayak orang aneh gitu ya. Nah, itu sampai dokter jiwanya tuh sampai bilang kalau saya bisa membawa dia keluar, dia pasti jadi nggak bahagia lagi. Jadi itu ya suatu situasi yang ya buat saya sih ya sampai segitunya orang kalau pengen dihargai ya, pengen punya imajinasi sendiri sampai seperti itu juga. Terus ada lagi, ini ada namanya Charles Schwab ya. Dia adalah salah satu orang pertama di bisnis Amerika yang mencapai gaji satu orang $1 juta per tahun ya. Dia itu jadi diangkat sebagai direktur perusahaan baja. Punyanya baja Amerika, punyanya milik Andrew Carnegie ya. Nah, Charles Schwab ini dia mendapatkan posisi itu bukan karena dia itu jenius, juga bukan karena dia pintar ya, bukan pintar dalam tentang bajanya, tapi karena apa? Dia tuh punya aset ya, dia berkata kalau aset terbesar yang dia miliki itu adalah kemampuan untuk membangkitkan antusias pada orang lain melalui penghargaan dan dorongan membesarkan hati mereka. Jadi dia itu nggak suka ngeritik orang, tapi dia tuh bisanya maunya tuh bisa memuji orang, tidak mencari kesalahan orang supaya orang itu bisa motivasi dirinya gitu. Nah, yang sering terjadi yang di sekeliling kita ya, kalau ada seorang atasan gitu ya, kalau ada bawahannya melakukan kesalahan, cenderungnya kan langsung memarahi, menegur, atau mencela, atau kadang ada yang agak ekstrim ya dengan teriak gitu ya. Nah, itu nggak bagus sebenarnya. Tapi
ada sisi lain, kalau misalnya bawahannya itu melakukan sesuatu yang bagus, kerjaannya sudah bagus, sudah benar gitu ya, dia nggak, ya dia style biasa aja ya, oh iya ya, ya sudah gitu, cuma itu aja. Jadi tidak ada penghargaan, ya tidak ada penghargaan yang tulus, itu padahal orang-orang karyawannya itu tuh nggak perlu penghargaan seperti dikasih hadiah yang mewah-mewah. Kadang kita aja kalau melakukan sesuatu ada orang tuh kita memberi aja ya, orang mengucapkan terima kasih ya, oh ini bagus, ini sangat berguna tuh kita kan senang sekali ya. Sama pegawai itu juga seperti itu. Jadi kalau mereka kita bisa bilang terima kasih, kerjaanmu bagus, ini bisa membantu saya, dia akan bahagia ya, jadi merasa kayak merasa apa tuh, saya berguna seperti itu ya. Jadi akhirnya dia bermotivasi untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi. Jadi kadang kita tuh perlu ya sejenak, kita tuh perlu berhenti sebentar, memikirkan diri kita sendiri. Nah, kita juga perlu memikirkan hal-hal baik yang ada di dalam diri orang lain. Nah, juga jangan memberikan pujian pada seseorang itu hanya dengan sanjungan-sanjungan palsu ya. Karena mereka juga bisa merasakan kalau kita misalnya kita memuji tapi nggak tulus. Kalau sanjungan penghargaan itu tulus ya, kalau sanjungan itu palsu, biasanya seperti itu. Ini ada cerita lagi, namanya Pamela. Pamela ini mempunyai tugas, dia punya tugas sebagai supervisi di perusahaannya ya, itu sebagai supervisi seorang pembersih kantor. Nah, seorang pembersih kantor ini tuh punya pekerjaannya sangat buruk sekali dia. Nah, seluruh orang-orang di kantor itu sudah mencemooh semua. Bahkan orang-orang di kantor tuh malah sengaja dia buang kertas, buang sampah tuh di lorong-lorong supaya menunjukkan bahwa ini loh kerjaanmu tuh nggak karu-karuan seperti itu ya. Tapi Pamela ini tetap terus motivasi orang ini ya supaya orang ini bisa melakukan yang lebih baik, lebih rapi gitu ya. Jadi dia melakukan karyawan kebersihan ini melakukan sesuatu yang bagus, dia akan memujinya di depan orang-orang lain. Nah, kan kalau dipuji itu kan masih ada kayak, oh ya, aku sudah melakukan sesuatu yang bagus, aku akan berusaha lagi. Nah, dia akan berusaha, dia akhirnya berusaha terus sampai akhirnya dia bisa mengerjakan, akhirnya orang-orang di kantor itu pun bisa memberikan penghargaan dan pengakuan atas kerjanya karyawan kebersihan. Jadi, penghargaan yang jujur itu membawa hasil. Sementara kritik dan cemoohan itu nggak bisa mendapatkan apa-apa ya. Menyakiti orang lain itu juga sebenarnya nggak perlu dilakukan. Kita hanya perlu hikmat ya untuk bisa berikan perhatian, berikan pujian orang lain juga. Jadi penghargaan yang jujur itu, penghargaan yang jujur dan tulus ya, itu bisa terbukti mampu mengubah kehidupan seseorang. Gitu. Itu bahasan dari saya. Sudah, Bu Jane? Oke. Itu bahasan buku ya. Tapi kalau kita grup meeting, ini kan memang untuk latihan untuk grup meeting ya, bukan hanya bahas buku, maka menariknya ke Faras. Nah, itu harus ada kemampuan itu. Jadi dari buku, bagaimana kita aplikasinya ke Faras. Menurutmu gimana dari itu?
Oke. Kalau di Faras ya, ini lebih ke agen ya kita ya, ke reseller, ke agen, juga ke customer, bukan kesalahan sih. Karena agen saya mengucapkan sesuatu yang saya bilang, Pak itu salah, Bapak nggak boleh mikir seperti itu. Nah, seharusnya kalau dia mikir apa waktu itu ya? Saya belum nekat untuk jalankan serius bisnis ini. Iya Pak, itu Bapak salah mikir seperti itu. Setelah itu saya ya pernah ditegur juga sih ya. Itu yang salah. Seharusnya memang kita lebih mengetahui kelemahannya dia apa dan kita lebih motivasi dia. Sebenarnya ya seharusnya saya beritahunya dia tuh ya kita pelajari lagi Pak, nanti kita coba lagi. Jadi untuk motivasi agen harus lebih menyelami kesulitannya dia di mana. Seperti itu ya. Jadi kita bisa membantunya, terus bisa ngajari lagi. Tapi juga saya pernah ada satu situasi juga agen saya sudah dia merasakan apa ya minder. Kalau sudah minder itu saya agak susah itu. Kalau sudah minder itu kembalikannya lagi harus mengambil hatinya lagi, mengambil hatinya agen-agen itu ya. Kalau misalnya itu sih, jadi harus motivasi dia mengembalikan apa yang jadi impiannya dulu, mencari impiannya dia apa di Faras ini, dia mau bisa supaya dia mau semangat jalankan bisnis Faras. Customer juga gitu. Kadang ada yang sudah lelah ya. Saya sudah habis 3 botol kok nggak akhirnya kita cari lagi, cari dia supaya dia bisa semangat dan akhirnya ya mungkin dengan kasih testimoni lagi, mungkin ada testimoni baru, kasih lagi atau undang-undang di pertemuan apa tuh ya, seminar kesehatan. Jadi dia bisa dengar sendiri. Nah, itu dia akan dapatkan motivasi baru lagi. Nah, itu bisa membantu supaya customer bisa lebih yakin dengan produknya Faras, yakin bahwa ada keyakinan dari keyakinan dirinya untuk sembuh bersama Faras juga. Itu kalau yang saya ambil dari ini ya. Jadi untuk agen kita nggak bisa langsung yang salah kalau dia melakukan misalnya dia sudah nggak niat kita bilang kamu nggak bisa seperti itu, kamu harus ini ya ada sih beberapa orang itu yang bisa kita sudah dekat kita bilang seperti itu juga ada, tapi ada beberapa yang lain itu nggak bisa seperti itu, harus cari titiknya dia, kelemahannya dia di mana supaya kita bisa support lagi itu. Kalau saya seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman. Kalau customer nyemangati ya, kalau agen gimana? Ya. Maksudnya menerapkan bab 2 ini bagaimana begitu loh? Apa yang bisa dilakukan? Kalau tidak mengkritik kan bulan lalu, minggu lalu tidak mengkritik, kita kan tidak bicara tidak. Sekarang tidak mengkritik, tetapi bagaimana caranya menerapkan bab 2 ini? Memberikan perasaan penting dulu. Jadi kasih apa ya? Iya, kalau saya sih cari impiannya dulu. Maksudnya kamu kalau jalankan Faras ini, kamu bisa dapat ini loh. Kamu punya kesempatan untuk sukses. Jadi dia bisa, oh iya ya, aku bisa dapat laba. Aku bisa bantu orang lain. Jadi dia punya semangat lagi untuk itu. Itu. Ini kan
temanya berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Oh, Jadi bukan impian kaitannya. oh iya. Jadi kalau narik kan harus fair to fair, apple to apple begitu. Bagaimana nariknya? Coba kasih contoh begitu loh. Karena kan kita mau menerapkan ini begitu. Bagaimana Faras bisa memberikan ini, menolong tentang ini. Bagaimana kita bisa menolong agen melakukan ini, atau kita menolong agen dengan memberikan penghargaan yang jujur dan tulus. Apa yang kita bisa lakukan? Ya, kalau kita punya grup WA gitu ya, grup WA bisnis gitu ya. Kalau misalnya agen itu bisa ada dia berhasil misalnya bisa jual 1 poin atau bisa jual 1 hari itu 3 klasik misalnya laporan di grup, kita bisa berikan pujian. Ya ini misalnya Bu Yulita nih keren sekali, hari ini sudah bisa jual 3 klasik, jualannya lancar, sebulan bisa habiskan 1 poin seperti itu. Jadi di depan orang-orang itu dia bisa ada, oh iya ya aku lancar, sudah orang lain nggak bisa, aku bisa. Jadi juga bisa support teman-temannya juga dengan penghargaannya sudah kita berikan ke dia. Seperti itu. Oke, ada yang mau kasih masukan teman-teman dengan materi ini? Tadi apa yang saya tanyakan ke Katarina, ada yang menangkap nggak maksud saya? Gitu. Jadi bisa mungkin memberikan ini ya, memberikan masukan. Kalau membangkitkan antusiasnya dia, Bu. Kayak tadi pagi sih gini sih kayaknya ya, Cik ya. Tadi pagi tuh ada agent, dia bilang, oh Faras itu mahal loh, gitu kan masih agent baru lah. Mahal, jadi temanku masih kumpulkan uang untuk ini beli. Kemudian aku bilang promo kamu gimana? Udah sih, udah pada pengen tapi ya itulah masalah keuangan. Terus aku bilangin dulu, wah bagus, langsung digituin semuanya bagus lah ya. Bagus ya, wah hebat lu terusin, bagus. Nah gini aja, coba dulu gimana kalau kamu dipromosin lagi yang model arisan kemarin yang saya ajarkan, saya bilang gitu. Kalau arisan itu memang nggak langsung dapat, tapi bisa bantu orang supaya bisa dapat duluan juga, gitu kan, kocok-kocok dapat. Jadi bantu-bantu teman sama-sama, misalnya kan berlima, nah kita bantu teman kita juga bisa sama-sama bareng-barengan pakai klasiknya, seperti itu. Kayak gitu sih aku iniin. Jadi intinya kalau dia apapun belum bisa, bagus, bagus dulu, gitu. Iya. Dipuji dulu. Puji dulu, oke. Sebenarnya kita punya beberapa cara ya, Ini ada cerita yang bagus lagi ya di buku ini ya, Stevie Wonder. Nah, Stevie Wonder ini juga bagus. Yang Schwab ini juga bagus, keren ya. Tapi maksudnya kita kan lebih ke arah agen baru begitu. Jadi Stevie Wonder itu kan ini ya, dia itu buta gitu. Nah, kemudian ada tikus masuk di ruang kelas. Nah, gurunya nggak bisa cari, dia minta tolong si Stevie ini untuk mencari, untuk mengandalkan telinganya untuk membantu deteksi di mana tikusnya. Nah, itu pertama kalinya dia merasakan itu satu perasaan yang penting. Oh, ternyata aku tuh dalam kelemahanku buta, aku punya sesuatu gitu loh.
Nah, itu menurut saya sebagai seorang leader, kita itu kalau bisa sampai seperti ini, sampai seperti guru ini, itu membuat orang itu merasa, oh ternyata aku bisa, gitu, sampai gitu loh. Oh ternyata aku ini berharga, ternyata aku ini bisa berguna dalam tim, ternyata aku ini luar biasa. Nah itu yang harus ini ya, harus apa namanya, jadi jadi konsentrasi kita begitu loh, berusaha menemukan kelebihannya tim. Nah, kita ngomong kalau di sini pasti adalah ini ya, apa namanya, tim yang aktif. Kalau nggak aktif nggak usah omong udah ya. Tapi kalau misalnya tim yang aktif, bagaimana kita bisa memberikan encourage ya, terus peneguhan seperti itu. Sebentar ya, saya ini ya, apa namanya, biar dua sama Katarina. Oke, hilang kamu, Kat, layarnya. Sebentar. Aku hilang semua di sini. Apa? Di layar hitam semua. Iya, makanya hitam semua. Bagaimana? Nah, ini muncul kamu. Oke. Jadi bagaimana kita sebagai seorang mitra atas itu kita bisa memberikan semangat. Makanya yang lalu saya bilang ketika ada yang belanja 1 poin, 2 poin, nah kita bisa memberikan penghargaan gitu ya. Jadi kalau minggu lalu kita belajar jangan kritik, maka di depan grup kita jangan mengkritik kan begitu ya. Nah, kita biasanya japri kalau misalnya ada yang salah, pengumuman dan sebagainya ya kan. Nah, kemudian pada waktu dia melakukan sesuatu yang baik, misalnya menang challenge gitu ya. Dia selesai challenge 4 hari, 7 hari atau apapun yang kita buat, kita itu umumkannya di grup. Gitu. Pokoknya sesuatu yang baik ya. Saya itu kan sering. Jadi di postingan di Facebook gitu ya. Misalnya postingannya Katarina, saya copy, saya taruh grup, terus saya umumkan ini ya postingannya Katarina, ini fotonya, ini videonya, bagus ini. Nah itu kan merupakan satu penghargaan. Ini bagus gitu. Kemudian misalnya dia menang challenge gitu ya. Jadi oh ya ini selamat ya kepada ibu ini menang challenge. Kita itu sengaja pengumuman di grup begitu. Nah jadi orang yang kita tuju itu sering-sering dipanggil. Sering-sering diedifikasi di depan grup. Ya, itu caranya ya. Jadi kalau kita mau memberikan penghargaan, memang dia kan berprestasi begitu. Jadi sering diomongkan gitu, sering dipanggil gitu. Ketika dia bisa jual, tapi dia cuma japri, cerita gini. Nah, itu kemudian kita umumkan di grup. Dia bisa loh jual ini 1 poin sebulan, agen baru ini gitu. Nah, kita bisa announce gitu. Ya pertama kali dia bilang juga kita juga wah kamu luar biasa ya bisa ya begitu. Itu kita harus terapkan terus gitu ya. Jadi ketika kita tahu dia ada prestasi mulai kecil itu apa sih? Bisa jual kan? Bisa rekrut kan? Itu kan satu ini ya. Jadi kita di Faras tuh begitu penuh penghargaan. Orang bisa jual 1 poin, bisa belanja 1 poin, kita kasih penghargaan. Dia bisa rekrut, kita bisa kasih penghargaan. Nah, itu bisa menjadi konsentrasi kita ya, supaya benar-benar agen itu ada perasaan, aku itu ternyata bisa ya, merasa penting, bisa merasa berharga. Kemudian kita bisa juga melibatkan dalam tim. Ketika kita selesai webinar, maka apa yang kita lakukan? Kita saling memuji kan satu dengan yang lain dan sebagainya. Kita memberikan penguatan. Ada lemahnya, ada loh. Tapi kita jarang bahas. Ya mungkin pertama kali iya tadi itu ini ya, mungkin ada ininya, tapi kan lebih sering kita apa? Bahas kerennya begitu. Nah, seperti itu yang kita bisa lakukan sesama anggota tim. Karena orang itu butuh rasa penting, rasa berharga itu begitu. Ketika dia tidak melakukan satu hal, ya udah begitu ya. Ya haknya dialah nggak melakukan hal itu. Tetapi ketika akhirnya dia berhasil keluar, mengatasi dirinya, dia berhasil take action, dia berhasil bikin video. Nah, itu kita side-nya announcement gitu. Kita saatnya pengumuman di grup bahwa ada agen yang berhasil membuat ini begitu. Nah, itu akan membuat dia makin bertumbuh. Gitu. Ketika dia menang apa, kita kan sering ngadain lomba atau apa begitu ya, lomba desain, lomba apa. Nah, itu kemudian kita kasih pengumuman, kita kasih reward.
Ya, reward-nya itu mungkin hadiahnya ya nggak terlalu sih begitu. Tetapi perasaan ininya loh, pentingnya itu loh. Wah, ternyata aku menang, aku bisa. Nah, itu yang kita tumbuhkan begitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita bikin program-program, kita harus memikirkan hal-hal seperti ini. Bagaimana kita juga bisa memberikan penghargaan-penghargaan kepada orang-orang yang berhasil tembus program kita, challenge kita. Ya, jadi minggu lalu kita belajar mengurangi kritik ya, memberikan kritik pun pada saat yang tepat begitu. Maksudnya ketika dia open. Nah, yang minggu ini kita belajar bagaimana kita bisa memberikan penghargaan yang jujur dan tulus. Gitu. Jadi bukan menyanjung dibuat-buat ya, tetapi kita berhasil menemukan kelebihannya itu loh. Supaya dia itu, oh iya ya, aku mungkin nggak kuat di sini, tapi aku kuat di sini. Nah itu terus di ini ya, kemudian dalam tanda kutip diberdayakan, jadi dia terus-menerus diasah dalam hal itu. Dikasih kesempatan demi kesempatan, dikasih panggung demi panggung, supaya muncul terus ya rasa berharganya, rasa dia itu kepake begitu loh, ngerti ya? Apa ya? Rasa terlibat dalam tim begitu loh. Seperti kita dalam panitia-panitia begitu loh. Nah itu saya mengamati di sana. Mengapa saya melibatkan dalam webinar sangat banyak orang? Itu ada perasaan penting di sana. Itu. Jadi kalau kita single factor, mungkin kita bisa melakukannya sendiri, kita MC sendiri. Dulu tahun lalu kan saya gitu. Saya nggak ada MC-MC-an kan tahun lalu. Saya langsung aja grup meeting. Ketika saya ini coba bagi tugas ini ya, kamu ada yang bagian testimoni ya, kamu ada bagian MC ya, akhirnya kebentuk tim seperti ini, itu adalah usaha saya untuk memang upgrade leader dan membangkitkan rasa pentingnya, rasa keterlibatan di dalam sebuah tim. Anda bisa mencoba itu. Mengapa saya mendorong Anda memiliki Zoom sendiri-sendiri? Karena memungkinkan setiap agen Anda itu terlibat di sana dan memiliki rasa penting itu. Kalau grupnya grup besar, maka siapa yang didorong? Leadernya aja. Karena mereka merasa apa? Kalah sama leader, ya tentu saja. Leader sudah lebih lama. Dan dikasih panggung lebih banyak. Tetapi ketika Anda mengadakan Zoom sendiri, di grup Anda bisa touch. Anda bisa menyentuh kehidupan masing-masing orang. Bisa membangkitkan keberhargaannya. Bagaimana caranya bisa tahu? Komunikasi. Kalau Anda tidak komunikasi, maka Anda nggak berhasil menemukan potensinya. Anda tidak berhasil menemukan uniknya orang ini, kemampuannya apa, nggak berhasil gali, karena nggak berhasil mengenali. Gitu ya, kira-kira kayak gitu yang kita bisa terapkan di dalam grup kita ya, di dalam grup kita masing-masing di dalam Zoom. Jadi kita sering mengadakan pertemuan ya. Saya memang berusaha nanti akan ini ya, memang ada grup besar nanti ada, tetapi akan ada pertemuan grup-grup kecil kan ya. Jadi di luarnya kalian itu kan ada begitu. Nah, coba kalian juga bikin begitu ya, supaya bisa belajar mengenali begitu. Terus kalau misalnya sudah ada yang tergali timnya, ketika kita misalnya mengadakan webinar bersama itu bisa dilibatkan, ya kan? Ketika dilibatkan, mereka senang kan menjadi satu tim begitu, merasa begitu, nanti jaringan Anda akan bertumbuh. Gitu. Kalau nggak ada yang disodorin, ya maksudnya nggak ada yang aktif, nggak ada yang ini, ya nggak kelihatan nanti nggak bertumbuh biasanya begitu. Jadi memang Anda sendiri harus ada grup meeting kecil untuk mengenali, kemudian coba melibatkan mereka begitu ya, jadi good team player ya. Misalnya itu ya kasih testimoni ya, misalnya kayak gitu ya, dalam bentuk teks boleh. Kemudian misalnya dia ada sakit apa kemudian sembuh, kita ajukan di dalam webinar begitu ya. Kemudian dia akhirnya testimoni, dia akhirnya berani. Nah, kemudian kita puji di depan grup kita kayak gitu modelnya. Berbeda dengan ini loh, selamat Anda dapat undian berhadiah. Jadi beda lagi. Itu kan hoki ya, beruntung ya. Tapi kalau ini nih, dia dihargai karena prestasinya. Nah itu loh, perasaan pentingnya itu kita harus tumbuhkan. Kita harus keluarkan. Nah kalau Anda mengerti people knowledge yang seperti ini akan dongkrak sekali omset Anda. Benar. Karena akan sangat banyak tercetak orang-orang yang kompeten, juga dia merasa dibangkitkan gitu loh.
Gitu ya, kira-kira kayak gitu. Ada pertanyaan dari sini? Ada yang mau menambahkan? Komen. Oke, ya. Makasih ya, Katarina ini sudah berani untuk menyampaikan ini ya, materi ini, sudah menggali, sudah membaca berkali-kali, saya percaya. Ya, ya. Apa namanya? Belajar menyampaikan karena dia kan ingin juga bikin grup meeting sendiri ya. Saya terus berusaha mendorong supaya Katarina bertumbuh semaksimal mungkin begitu. Sudah baik, dia sudah punya pokok pikiran yang lumayan runtut ya, lumayan runtut gitu ya. Nanti itu tergantung jam terbang aja gitu. Nah, berikutnya ini kita libur dulu ya. Nanti Januari saya umumkan berikutnya. Ini Bu Liani ini kan katanya ada baby. Masih mau nggak ikut ambil bagian untuk sharing ini, Bu? Kalau enggak, apa saya ini ke Melita atau ke Herlina? Nggak tahu, Herlina masih bisa apa enggak ini? Dengan kesibukannya yang sekarang. Senang sekali berjumpa denganmu hari ini. Tadi ya, pokoknya saya zoomnya seminggu sekali aja ya. Nanti diatur deh. Boleh. Saya sudah merindukanmu soalnya. Oke. Yang mau Ini juga nanya. sambil nyambi Ya, kok kerjanya. Herlina Aku nih. mau nanya tentang people knowledge nih. Itu belajarnya gimana ya? People knowledge. Perlu latihan terus untuk tahu dianya gimana tuh, kadang pengen tahu pikirannya seseorang itu meraba-raba itu loh. Itu Jadi apa harus namanya memang komunikasi terus ya. iya. Ada beberapa buku yang saya syaratkan sih. Tetapi sebenarnya buku ini sudah cukup baik begitu. Nanti kan kita belajar misalnya misalnya memberikan pertanyaan, misalnya ya kan, untuk mancing supaya dia ceritakan gitu. Jadi memang misalnya kita bisa melakukan pendekatan dengan telepon, dengan grup meeting offline, ngajak makan, ketemuan, seperti itu bisa. Kemudian bisa dengan Zoom terus ngobrol bisa. Dengan membuat grup kecil itu sudah dilakukan enggak ya, Kat? Jadi maksudnya grup yang isinya cuma 4-5 orang seperti grupnya Aku kita. nggak punya grup. Jadi orang-orangnya memang aku personal ya. Karena Personal. mereka yang Jadi bisa maksudnya ada kumpul grup di mana kita itu bebas jadi apa saja gitu, mau ngamuk, mau ngomel, itu ada grup yang nyaman. Itu nanti kamu akan kelihatan orang-orang itu seperti apa gitu. Kelebihan kekurangannya ada di sana. Kita ngobrol apa aja pokoknya di sana itu bebas gitu. Kemudian kita ngomong apa aja, strategi boleh, apa curhat boleh, ngomongin apa aja di sana. Nanti kelihatan kan. Ya, kehangatan itu nanti muncul sehingga akan kelihatan begitu loh. Kamu akan mengerti dia itu dari sana. Gitu. Jadi kalau misalnya berdua begitu kadang-kadang belum terlalu terbuka, masih jaim sama kamu kan gitu. Tapi kalau sudah ketemu sama gilanya dengan grup, sama raminya, sama cocoknya, sama ngocolnya, nah itu bisa keluar semua. Bisa kelihatan di sana. Kemudian kamu tiba-tiba menjadi akrab kayak gitu. Pernah punya sih di Telegram itu, tak bikin grup buat orang-orang yang 14 hari ya, memang grup kecil ya. Itu ya ngomong ya cuman terbatas aja sih ya, cuma saling semangati, sudah. Yang paling ramai Yulita sih waktu itu. Cuman yang lain ya udah. Tapi boleh enggak tanya Desinita. Desinita itu kan punya kemampuan menghidupkan grup. Gitu. Dia bilang kok Desi itu tak tanyain, itu katanya yang grup yang hidup ya cuman yang itu ya Gea, Yohanita, yang ada Pak Rizky sama Pak Ahmad Sauji, ya Pak itu. Ahmad Sauji itu kan diem. Ya itu Pak Tapi Ahmad Sauji maksudnya bilang katanya itu. ya pokoknya dia ngumpulin orang aktif kan gitu. Jadi grup itu kan isinya banyak orang tidak aktif. Ya kan? Nah, kamu kumpulin hanya orang-orang aktif gitu yang kamu mau incar lah di sana begitu.
yang potensial, ya yang produk pinter gitu ya kan. Terus ngobrol. Nah, dalam tanda kutip pertama kali memang kayak cari topik gitu loh. Pertama kali misalnya kamu bikin apa ya, challenge misalnya kayak apa namanya apa live itu ya bikin postingan setiap hari misalnya ya. Saya mau bikin Oh, itu iya, kayak iya, iya. grup yang live itu. Jadi saya bikin postingan setiap hari modelnya gini ya. Kemudian pada waktu postingan itu kita akan saling komen ya di sana ya. Gitu kan perintahnya ya. Jadi Iya, habis iya. posting kemudian share link, kemudian semua komen ya, saling komen di sana, nge-up di sana begitu. Ya kita lakukan ya dalam 7 hari. Misalnya gitu. Jadi pertama kali kan bikin rame dulu, kamu yang punya materi dulu kan, kamu yang punya bahan dulu. Gitu modelnya. Jadi bisa rame di grup itu. Iya, iya, coba. Coba aja. Soalnya kalau kamu enggak punya apa kedekatan sama dia, ya memang sulit mau ngeraba dia kayak apa. Jadi ada orang-orang yang Berarti memang harus di bisa. WhatsApp. Ya, grup WA. Harus di WhatsApp kalau Kalau grup itu Telegram ini nggak cara buka. dibuka gitu. Ada kesulitan kita di Telegram. Semoga sudah bisa update sehingga kita nggak keganggu sama setiap kali ada apa teman WA kita yang masuk Telegram kan ada notifnya, itu mengganggu sekali sampai kita nggak tahu siapa yang chat sebenarnya. Ya kan? Nah, kayak gitu-gitu menurutku kalau Telegram nanti bisa update, kita bisa lebih komunikasi ya. Kalau di live itu karena kan memang kitanya yang pengen ya, jadi kita usaha untuk masuk Telegram ya. Kalau kita punya agen, kita yang Grup WA pengen, aja, jadi grup WA aja, grup WA rame aja. grup WA aja. Gitu. Itu tuh diusahakan aja. Kamu ngincer cuman 5-6 orang. Ada 3 ya nggak apa-apa. Dulu kan Desi 3. Terus masukin satu gitu. Ya. Ya. Biar kenal dulu berarti. Iya, nanti dari sana akan tumbuh keakraban. Terus sense of belonging ya, jadi rasa memiliki. Nah, ketika orang itu nggak aktif pun ya, kita tetap menerima apa adanya, nggak terlalu dioprak-oprak, nggak terlalu tanyain, tapi tetap kita terima gitu, tetap welcome, tetap senang. Ada waktunya dia akan kembali kok. Ya kamu mungkin tahu lah di grup kita siapa yang kadang hilang, kadang apa gitu kan. Gitu. Bisa tiba-tiba balik. Seperti itu. Jadi pokoknya apa namanya bikin aja kehangatan, itu menutup pintu keluarnya dia. Ya. Ya modelnya gitulah ya. Kita coba Misalnya perkecilnya kalau lagi. agen baru gimana, Bu? Apa gimana? Agen baru. Nah, kita kan kemarin ada coba ya, saya ada deketin satu yang udah mulai ngobrol, oh sama Bu, saya sudah punya baby sambil kerja, Ibu juga sama gitu kan, udah mulai ngobrol. Terus apa namanya, Nila juga ada deketin satu kan, kita kan biar kolaborasi lebih ada semangat ya, kok sendiri kan belum terlalu berani. Jadi kita kolaborasi sama Nila, tapi agak susah. Saya bilang ke Nila sih gini, kita coba deketin dulu. Kalau kita udah pernah Zoom kan agak susah ya, nanti sinyal kita coba video call dulu, saya bilang ke Nila kan. Tapi video call kan kemarin udah mau coba Bu, hari apa ya? Itu Kamis, Jumat apa Sabtu kan. Tapi kalau untuk cocokin waktu kan agak susah Bu. Saya pertama bilang ke Nila, kalau udah kita ketemu, biarlah beberapa orang, tapi kita masukin grup, kita bina di situ, ngobrol di situ kan. Nah, setelah ngobrol maksud kita setelah kenal gitu loh, kenal muka, jangan cuma begini aja. Mau sih, mau, yang saya mau. Cuman cocokin waktu kan agak susah. Pikir saya setelah ngobrol, setelah ketemu muka, kita baru bikin grup. Agak susah. Apa dibikinin grup dulu gitu Pak gitu? Boleh grup dulu Ibu. Boleh. Jadi gini, apa namanya? Apa yang ingin dituju? Saya ini kan kebanyakan grup memang ya, terlalu banyak grup. Karena apa? Saya tidak ingin orang itu yang apa namanya tidak terlibat. Itu mendengarkan percakapan kita yang ngalor ngidul nggak karuan. Kita ini kan punya grup lucu-lucuan. Jadi maksudnya saya ini punya grup namanya Ladies Talk, isinya perempuan semua gitu ya. Jadi itu ngobrol apa aja kita bisa cekakaan, nggak karu-karuan di sana begitu loh. Nah itu apa namanya? Kalau kita ngobrol ketawa-ketawa di grup yang bisnis, itu kan enggak pada tempatnya. Orang itu membaca percakapan kita yang terlalu apa namanya? Terlalu apa? Banyak begitu loh. Itu kan menurut saya akan mengganggu banyak orang begitu loh. Nah, tetapi mungkin di awal-awal
kalau misalnya belum ada grup bisnis semacam itu ya, bisa nitip aja grup bisnisnya ikut ke Jenny misalnya, ke RV boleh, ya kan? Kan grupnya RV sama Jenny kan, diikutkan dulu ke sana, tetapi apa namanya, grupnya ini, punyanya Liani ini yang isinya ngobrol. Topik-topik apa? Topik-topik yang kalian sukai. Ya, maksud Jadi kita itu misalnya biar tentang dekat. ibu-ibu, Ah, sama-sama sibuk, punya anak, punya baby, bahaslah itu, nggak apa-apa kan? ya. Cuman maksud saya itu kalau grup ke grup yang kayak misalnya RV Jenny itu kan besar Bu, mereka tidak terjangkau, belum tentu baca. Tapi maksud aku selain grup yang kita ngobrol-ngobrol itu harus ada materi juga gitu di situ Bu. Oh, mau diisi Maksudnya materi. sambil Dina gitu kalau Nah, ini jadi gini, kalau misalnya mau diisi materi, ya ini agak sulit memang. kan Kalau mereka kan misalnya baru nih Bu pengumuman aja ceritanya. gimana? Misalnya Kalau pengumuman, sudah baca grupnya RV belum? Kayak gitu gimana? oh Yang isinya gitu. ini sudah baca belum? Jadi Oh, kayak maksudnya gitu diarahin berarti aja. Jadi nggak lucu kan grupnya kita mau informal terus isinya ada tetap motivasi, tetap apa begitu. Nggak tahu sih saya. Kalau Desi sih kelihatannya campur aduk, dia nggak apa-apa. Produk bisnis apa. Tapi sekarang dia mulai rapi. Dia punya grup agen baru, mulai punya grup bisnis. Mirip saya sudahan. Karena dia tahu campur aduk tidak baik. Begitu. Oh gitu. Tapi berarti kalau agen baru kan kita belum kayak deket banget, belum bisa diajak ngobrol gitu. Berarti dijadikan grup bisnis tapi dari kecil yang kira-kira yang kita lihat dia itu berminat dan Boleh, ada rasa boleh. mau jual gitu kali Bu Boleh, ya. boleh, boleh, Karena boleh. kalau langsung ngobrol Apa gitu kan aja. kita baru orang baru belum kenal. Kecuali misalnya aku, Ervi sama Nila gitu kan beda kan ngobrol itu kan Boleh, beda. boleh. Jadi kalau misalnya mau dari grup kecil itu, kita mau Maksud jadikan kita kan grup mau bisnis ajarin misalnya. dia bina dia dulu gitu. Jadi kita mau Itu namanya memperkenalkan, mau bisnis. sharing, boleh, boleh, boleh dari sana, boleh, boleh. Oh, itu berarti namanya Jadi grup tidak bisnis. berfokus ke people knowledge dulu, nggak apa-apa. Ya, ini beda topik. Iya. Oke. Jadi Belajar silakan gitu. atur aja karena apa? Cuma kecil kan mungkin formal, informal gitu. Kadang-kadang cari cara menghidupkan grup ya. Jadi yang lucu, yang apa ya kayak menghidupkan di sosmed itu loh supaya orang baca begitu. Dia baca bisa karena bermanfaat, bisa karena lucu, bisa karena menyenangkan, kan gitu. Gitu. Ya. Jadi orang itu motivasinya macam-macam di grup gitu. Tapi saya melihat memang begini, ya ini menariknya ya. Ketika saya konsisten dan ngisi grup gitu ya, orang-orang yang pertamanya tidak tertarik jadi tertarik gitu. Jadi pertamanya cuman mau pakai sendiri, ketika berada di dalam grup itu kok lama-lama menarik ya ini ya, kok lama-lama termotivasi ya begitu. Nah itu yang saya dapati ya, gitu. Jadi ya pokoknya dicoba aja lah. Maksudnya gini loh, kalau tidak melakukan apa-apa jelas hilang begitu loh orangnya ya kan. Kalau melakukan sesuatu dan akhirnya pun belum berhasil, berarti menemukan metode yang gagal, gitu aja loh. Pokoknya dilakukan aja. Apakah saya dulunya banyak melakukan kesalahan? Banyak, banyak gitu. Jadi nggak usah takut gitu loh. Iya, saya itu kan dulu nggak mengerti. Grup itu banyak yang nggak dibaca. Pertama kali saya bikin grup agen Paras Malang itu saya banyak marahnya. Saya bubarin. Karena saya merasa, oh nggak dibaca ini, nggak ada gunanya. Itu. Nah, saya baru ngerti bahwa grup itu memang kebanyakan nggak dibaca. Karena itu hal-hal penting saya broadcasting. Nah itu, jadi kita maksudnya mempelajari kan, mempelajari pola, gitu. Kalau agen baru rata-rata belum baca, kecuali itu menarik, gitu buat mereka. Nah itu baru mereka baca. Ketika mereka apa sih di sana dianggap penting, dimension, gitu. Dulu saya sengaja, orang tanya apa gitu ya, Bu, sudah baca grup? Ini kan baru saya bahas di grup. Kemudian saya mention dia di salah satu message grup, supaya kebiasaan baca grup. Kayak gitu. Itu coba aja kan. Maksudnya macam-macam kita berusaha menghidupkan grup itu dengan cara macam-macam. Gitu. Coba aja. Sasarannya apa? Gitu. Sasarannya kedekatan, apa sasarannya membangkitkan motivasi atau apa? Menurut saya sih bisa jalan semua. Meskipun grup saya ini grupnya ngobrol, tapi kadang-kadang ya saya selipin motivasi.
Tapi nggak seformal kalau di grup bisnis. Grup bisnis itu sudah kayak jadwal saya kasih motivasi kan gitu. Kalau di grup formal itu kadang-kadang, informal itu kadang-kadang ada sesuatu kejadian kemudian saya kasih motivasi. Tapi cuma sekilas. Gitu. Jadi apa yang mau dicapai? Yang penting adalah kalau grup yang ini ya Cat ya. Kalau grup yang Kongko itu ya, keterbukaanmu itu penting. Tuh. Jadi Nanti coba bisa saya dibilang cipta kamu nanti. paling ngisruh lah ya, karena itu ya di grup itu. Jadi memang Soalnya ada yang sungkan. Kadang kan kalau gitu kan ada yang sungkan. Oh iya, ya mereka mengutarakan, tapi nggak sampai seramai itu. Masih belum panas ya, waktu itu sudah tak tinggal sih. Karena ada yang minder di situ. Soalnya ada yang tak masukkan, tapi orangnya tuh minder udahan. Jadi akhirnya kalau ada yang berhasil, itu dia sudah, aku nggak bisa gitu loh. Tanya berarti personal, dipilih kenapa? dulu orangnya. Berarti harus tak pindah, maksudnya harus Dipilihin dulu dipindahin lagi. orangnya. Jadi orang yang gini loh, kita itu Jadi kan mau ada cetak. saringannya ya. Iya, harus ada saringannya. Jadi kita kan mau cetak 5 orang terdekat Anda, ya kan? Jadi itu nanti akan jadi orang ke-6. Nah, kalau misalnya ada yang toksik di sana kan setengah mati. Nggak boleh ada apel busuk di dalam komunitas kecil itu. Semuanya adalah orang-orang yang sedang bersemangat. Nggak boleh ada apel busuk. Awalnya kan nggak tahu. Awalnya nggak tahu, soalnya ya. kan awalnya kan memang kita saling semangati, ini kan 14 hari tak jalan semua. Yang Yulita sudah, ayo kita semangat, ayo Bu semangat gitu kan. Ternyata itu berhenti. Kenapa Kak? Tak semangatin. Saya nggak bisa, sayang ini saya lemah ini gini. Akhirnya semakin Bu Yulita semakin semangat, dia semakin turun. Jadi akhirnya mau tak lanjutin ini gimana? Ya itu memang harus buka grup baru. Iya, Nanti buka grup baru aja. Yang berisi memang orang-orang yang kita bisa bikin Ya, kalau- alasan kok. Oh, itu kalau sudah di- selesai challenge 14 harinya kita bubar ya, padahal kita sebenarnya ada grup yang lain. Tuh, sehingga dia nggak merasa dirimu. Gitu. Ya. Jadi kalau mau buka grup baru, caranya gitu. Kita bubarkan grup itu dengan satu alasan, sebenarnya kita lagi buka grup baru. Ya. Oke. Nanti buka grup baru. Ya memang hati-hati sekali terhadap hatinya orang. Gak gampang itu. Iya, kalau pertama nggak ngerti ya. Kalau sudah tahu gini agen-agennya, oh orang ini karakternya kayak gini. Mengenali Itu satu dia persatu. ngerti ya. Ada Apalagi beberapa hal. Karena mungkin saya dari muda ya, banyak baca buku. Jadi misalnya bukunya Personality Plus ya kan, tentang temperamen. Itu harus dipelajari memang, jujur. Itu penting sekali. Ya, sehingga tahu, oh temperamennya kayak gini. Tentu saja dia tidak bisa begini gitu ya. Jadi, orangnya gampang down, orangnya melankolis. Hati-hati, perfeksionis. Dia minta data selengkap, itu bukan cerewet. Memang kebutuhannya dia. Ini orangnya sangguin. Jadi info lepas semua. Berantakan ya, memang orangnya sangguin gitu. Yang ini orangnya koleris. Nah, ini orangnya suka mimpin. Banyak kasih panggung. Misalnya kayak gitu. Banyak kasih anak buah untuk dia pimpin. Nah, itu kebutuhannya memang. Nah, kalau kita ngerti, kita itu enggak banyak ngerasani, enggak banyak ngecap. Kita itu memahami, ya memang orangnya begitu. Nanti ada tentang temperamen pria wanita, men from Mars, women from Venus. Itu beda lagi. Kalau ngerti MBTI, itu orang introvert, extrovert, SN, feeling, thinking itu ya. Kemudian orang P, orang J, itu ngerti banget kita. Orangnya memang gue ini ya. Orang P itu udah ada. Kitanya orang J ini terstruktur sekali. Dari jauh-jauh hari sudah selesai. Yang orang P itu dikasih waktu 5 hari ya, selesainya hari ke-5, bahkan mungkin lebih misalnya kayak gitu. Ya memang gitu orangnya misalnya. Sehingga kalau orang P kita harus kasih deadline agak maju H-1 misalnya kayak gitu. Nah itu kalau kita memahami itu enak nanti. Maksudnya kita itu enggak
Ya, tentu saja masih ada posingnya ya, tetapi maksudnya sudah reduce gitu, sudah mengurangi karena sudah lebih paham, Sudah sehingga kita tidak menyiapkan memberikan tanggung hati. jawab terlalu banyak kepada orang-orang yang tidak bisa diandalkan gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Maksudnya kita kalau ngerti itu kan lebih ini ya, lebih maklum lah. Yang ini janganlah. Kalau kamu mau hidupmu tenang, jangan yang ini diandalkan untuk event ini misalnya kayak gitu. Ya kan? Gitu. Ya memang ini petualangan mencari orang-orang bagus, teman-teman. Nggak gampang ya ngumpulin orang-orang bagus, 1, 2, 3. Tapi ada satu aja ditempel, jadi jangan sampai hilang. Terus buatin komunitas buat dia, gitu. Nanti lama-lama orangnya seneng, tambah lama tambah enak, gitu. Sering sharing, sering berbagi. Nah ini saya memang harus mulai konsentrasi agen-agen baru yang kelihatannya mulai tumbuh, mulai bagus. Saya harus latih khusus mereka. Saya bikinin grup sendiri buat mereka. Yang lama tak bubarin nanti. Yang nggak aktif, yang jarang Zoom. Ya nanti saya cari alasan apa-apa. Pokoknya ganti yang baru, yang semangat gitu. Ya modelnya gitulah. Gitu ya. Jadi memang kita huntingnya orang-orang yang aktif, yang semangat. Begitu ketemu aktif, lagi naik-naiknya gini, kumpulin langsung dalam satu komunitas yang membuat semuanya bersemangat. Kita nanti latih apapun dah di sana. Kita kan punya berbagai pelatihan. Sudah ikut LAF, sudah ikut JKS, sudah ikut apa macam-macam. Kita punya beberapa teknik. Kita sudah pernah challenge 14 hari yang bentuknya ini, challenge 7 hari yang itu. Kita sudah punya pelatihan ini dan itu, dicoba semua kan. Ada latihan role play, presentasi, coba kita latihkan kan gitu lah. Maksudnya bahan kita itu begitu banyak gitu loh. Asal kita mau apa enggak kan ini apa namanya kerjain aja begitu loh grup-grupnya itu ya. Jadi nanti ada orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih, kita harus katakan itu. Anda adalah orang-orang yang terpilih di dalam grup kita begitu untuk dikembangkan begitu. Ya. Jadi dia ada perasaan penting itu. Dia terpilih. Ribuan agen saya. Anda yang terpilih untuk masuk grup saya begitu. Untuk saya didik secara khusus. Gitu. Nah, itu akan membuat ada perasaan. Ya itulah pokoknya kita banyak main di sana ya. Jadi minggu lalu kita belajar tidak kritik. Yang minggu ini kita belajar bahwa orang itu bisa ada gerakan yang sangat besar ketika dia merasa penting begitu. Pernah lihat nggak ada kelas ya yang anaknya nakal sekali terus dipilih sama gurunya jadi ketua kelas. Kenapa kok dia bisa tiba-tiba menjadi tenang, bisa bertanggung jawab? Tiba-tiba dia punya perasaan penting. Nah itu loh, itu kalau kita bisa sampai di sana, dia bisa menjadi seorang penggerak yang luar biasa. Kalau gurunya pinter, dia nggak akan bilang begini, saya pilih kamu jadi ketua kelas supaya kamu diam. Enggak. Dia akan membangkitkan, kamu itu punya keterampilan untuk memotori teman-temanmu. Maka kalau kamu jadi ketua, banyak yang nurut ke kamu, misalnya kayak gitu. Itu orang bisa berubah banget. Gitu. Jadi kasih kepercayaan kecil-kecil ya. Kamu pegang ini ya, kamu pegang itu ya. Gitu. Kamu nanti jadi MC ini ya, kamu nanti testimoni di sini ya. Nah itu, kasih peran kecil-kecil gitu loh. Penting itu. Ketika akhirnya dia mau ambil peran itu, testimoni mau. Ini mau. Sudah kelihatan kan, bagus ini. Terniat ini. Anda tahu mungkin saya lagi ngomongin siapa. Agen baru saya yang saya mulai kasih kepercayaan dan mulai ikut. Mulai nurut, mulai kelihatan kan gitu. Wih, mau testimoni. Mau ini. Mau ikut challenge. Belanja 1 poin anak. Wih, habis sudah. Ini kan kelihatan itu. Nah, kayak gitu kan. Nah, ini saya mulai mendekati secara khusus orang-orang yang seperti itu. Nanti saya carikan komunitas yang serupa dia. Gitu. Jadi dia bisa bertumbuh dengan lebih cepat. Gitulah ya, teman-teman. Ya, ada yang mau tanyakan lagi?
Oke, saya rasa cukup sekian. Jadi berikutnya minta tolong siapa? Melita aja ya. Bab 3 ya Mel ya. Persiapan nanti Januari gitu ya pokoknya ya. Yang lalu Ya, soalnya Yulita belum punya bukunya ya. Ya, lihat ya. Belum ada ya bukunya ya. Coba ditanya lagi ya. Nanti Ya. Bu Elina yang keempat, mungkin minggu keempat. Saya nggak tahu. Liani mau ngambil apa enggak? Berani nggak? Coba. Nanti deh kalau udah nggak ada orang Berani mau dia. Biar jawab Bisa. sendiri. Dicoba aja ya. Kalau misalnya bisa, nanti ngambil bab kelima gitu ya. Coba gitu ya. Ya udah nanti saya umumkan di grup supaya saya nggak lupa. Liburan 2 minggu saya akan lupa banyak hal. Gitu ya. Nanti Bu Yulita nunggu nanti berikutnya bagaimana, sudah punya bukunya atau enggak, begitu ya. DRV mau? RV. Nongol dia, ada Bu Nur Hosan. Ya, memang kan syaratnya kelas ini ada bukunya. Kalau nggak gitu bagaimana bisa ini? Bagaimana bisa bahas kan gitu. Tapi ini menarik ya, buku ini menarik sekali. Kalau ngerti ini, Sebenarnya bahasanya tinggi tapi bahasanya tinggi ya. harus Banyak ceritanya maksudnya sebenarnya dia. enggak, sebenarnya dia terjemahan ya. Jadi terjemahan tuh harus baca ulang-ulang. Oh, gitu. Jadi nggak bisa langsung kayak kita baca novel, kayak Oh, baca iya. buku-buku yang bahasa Indonesia asli tuh. Ini kan dia Buku yang terjemahan bagus jadi sekali yang kaku ya. kita nggak usah perlu terjemahkan, mungkin kayak Secret Book of MLM itu ya. Kita nggak usah terlalu banyak terjemahkan, sudah ngerti Oh banget iya. ya. Itu Ringan enak. ya. Herlina tuh Masalahnya tamat ya. kita lagi bahas people knowledge. Nah, itu yang repot. Karena bahas people knowledge ya bukunya ya ini gitu. Skill with people, personality Jadi harus baca itu ya rada ulang-ulang. sulit. Mungkin gini, nggak terbiasa aja mungkin kayak baca buku yang agak berat gitu ya kan. Jadi memang ketika terbiasa nanti merasa lama-lama ringan. Saya dulu baca bukunya merasa ringan soalnya. Yang berat itu bukunya ini Stephen Covey, Seven Habits. Itu sungguhan bahasanya minta ampun, paradigma apa setengah mati saya baca buku itu. Akhirnya disarankan apa waktu itu sama ini sama DA. Seven Habits for Teens. Saya nggak tahu berat bahasanya. Buat remaja. Itu ada saya punya juga Seven Habits for Kids. Jadi isinya kartun. Ada kartun, ada ini cerita. Wah, luar biasa bagus. Memang menyesuaikan. Saya merasa buku ini nggak tahu berat sih, itu gitu, nggak tahu berat. Gitu. Coba sih dibaca berulang-ulang. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, nggak apa-apa diskusikan. Setidaknya maksudnya Anda nangkep lah poinnya apa, terus ambil 1-2 cerita ilustrasi seperti tadi yang bisa membangkitkan, kemudian daratkan dengan difaras itu diapakan. Bisa diterapkan seperti apa, itu penting. Karena kita mau latihan memimpin grup meeting. Nggak mungkin kita hanya bedah buku. Kita harus kaitkan dengan farasnya diapain. Gitu, ya. Oke. Kemarin terbantu itu sih. Terbantu sama apa ya? B3 before 13. Iya, YouTube-nya itu before apa? Success before Yang biasa kamu itu dia ada bahas ini juga sih bagaimana mencari kawan. Akhirnya kayak gini ini maksudnya. Ulang-ulang itu juga baca buku, ulang-ulang dengar ulang-ulang sudah. Iya. Itu Boleh, jadi boleh. ya Apapun. maksudnya. Kalau mau ini cari video-video pendukung begitu. Pokoknya gimana caranya belajar ya kan? Boleh. Kita hari ini cewek semua. Kita boleh foto bersama sebentar sebelum kita membubarkan diri. Ya, ada cahayanya. Helena, kayak malaikat. Nah, oke. Kita cari posisi. Bu Nur sama Evi mau buka kamera? Kalau ada di sana. Oke. Bentar.